Presiden Erdogan sambangi Istana Bogor. Anggota DPRD dan Pemkot Jakbar sidak pangkalan gas LPG. Pasar Gaza buka kembali di tengah gencatan senjata. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi, diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Selain itu, kita juga akan informasikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 1 hari ini, termasuk dengan informasi putar olahraga yang akan kita sajikan dalam Menyapa Malam Sport. Bersama saya Arfi Fai. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11 hingga 12 Februari 2025 untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Turki. Sambutan kedatangan Presiden Erdogan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor berlangsung meriah dengan iring-iringan pasukan berkuda hingga sambutan anak-anak sekolah. Upacara penyambutan resmi digelar di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu 12 Februari 2025 dengan diiringi oleh 75 pasukan berkuda yang mengawal iring-iringan kendaraan hingga depan istana. Selain itu, upacara juga dimeriahkan dengan tembakan meriam sebanyak 21 kali sebagai tanda kehormatan bagi tamu negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Presiden Erdogan, juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia yang turut hadir dalam acara penyambutan di Istana Bogor. Masyarakat dan ratusan pelajar SD dan juga SMP di Kota Bogor juga menyambut antusias kedatangan Presiden Erdogan. Mereka berkumpul di sekitar pedestrian, dilalui oleh iring-iringan membawa bendera kecil Indonesia dan Turki sebagai bentuk penghormatan dan kegembiraan atas kunjungan tersebut. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki telah terjalin sejak tahun 1950. Sepanjang perjalanannya, kedua negara telah menjalin kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi, pertahanan, dan juga sosial budaya. Sementara kunjungan Presiden Erdogan kali ini juga bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antar kedua negara dan memasuki tahun ke-14 kerjasama strategis antara kedua negara. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, kedua pemimpin membahas berbagai topik penting termasuk penguatan kerjasama di bidang ekonomi dan pertahanan. Mereka juga membahas pelaksanaan perdana High Level Strategic Council sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan strategis antara kedua negara. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki, serta mendorong kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang strategis. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan disambut di Istana Bogor dengan upacara kenegaraan yang meriah. Salah satunya dengan 75 pasukan kuda yang akan mengawal Presiden Erdogan sampai ke halaman istana. Presiden Prabowo ingin memberikan pesan bahwa Indonesia sebagai bangsa besar ingin menyambut negara sahabat dengan ramah, sekaligus menandai hubungan diplomatik Indonesia-Turki selama 75 tahun. Hal ini disampaikan oleh Deputi Protokol Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, di mana agenda pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan akan dimulai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Sebelumnya sebanyak 1.000 personel upacara disiapkan di halaman Istana Bogor untuk menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, 75 pasukan berkuda untuk mengawal kedatangan Erdogan, serta 17 pasukan pengamanan Presiden yang akan mengawal Erdogan selama di Indonesia. Bapak Presiden Prabowo sangat concern dengan hal ini. Beliau sangat ingin memberikan penghormatan tertinggi kepada tamu negara, tamu kita semua, dengan memberikan penghormatan yang terbaik. Kita lakukan itu antara lain adalah sebagaimana yang kita saksikan di belakang kami, tempat upacara kita akan melibatkan lebih dari 1.000 pasukan upacara. Kemudian juga kita libatkan anak-anak sekolah di sekitar Bogor untuk menyambut Presiden Erdogan. Kemudian juga pasukan berkuda, ada 75 pasukan berkuda yang akan mengawal
dan mengiringi ketibaan Presiden Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor. Yusuf menyebut kemegahan penyambutan Presiden Erdogan di Istana Bogor membawa pesan bahwa Indonesia adalah negara yang ramah bagi tamu negara dengan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal, sehingga akan memberikan kesan tersendiri bagi Presiden Erdogan ketika mengunjungi Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemimpin Pusat Muhammadiyah secara resmi mengumumkan tanggal pasti awal puasa untuk umat muslim di tanah air pada tanggal 1 Maret mendatang. Putusan ini ditetapkan melalui maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah usai menentukan hasil hisab Ramadan Syawal dan Zulhijjah 1446 Hijriah berdasarkan kriteria hisab hakiki wujudul hilal. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti melalui keterangan resminya, menetapkan tanggal 1 Maret mendatang adalah 1 Syawal 1446 Hijriah, yakni awal puasa bagi umat muslim di tanah air. Penetapan ini resmi disampaikan melalui serangkaian putusan hasil hisab Ramadan Syawal dan Zulhijjah oleh pimpinan Muhammadiyah. Adapun dalam keterangan resminya, Sayuti juga turut menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah akan jatuh pada tanggal 31 Maret 2025 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Sayuti juga menuturkan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei 2025. Kemudian Hari Arafah pada Kamis 5 Juni 2025 dan nantinya akan merayakan Lebaran Idul Adha pada 6 Juni 2025. Berdasarkan hasil hisab tersebut, maka pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025. 1 Syawal 1446 jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. 1 Zulhijjah 1446 jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Mei 2025. Yang keempat, hari Arafah 9 Dzulhijjah 1446 jatuh hari Kamis Pon 5 Juni 2025 Masehi. Dan yang terakhir, Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari Jumat Wage 6 Juni 2025 Masehi. Usai putusan dari Muhammadiyah resmi dirilis, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga akan turut menetapkan awal bulan puasa bagi umat muslim tanah air pada akhir bulan ini. Dari Jakarta, Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Festival Cap Gomeh Singkawang 2025 di kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kehadiran Gibran dalam acara tersebut salah satunya sebagai upaya mewujudkan misi Asta Cita ke-8, yaitu harmoni lingkungan, budaya, dan toleransi agama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sambutan hangat dari masyarakat Singkawang saat menghadiri Festival Cap Gomeh Singkawang 2025 di kota dengan julukan 1000 Kelenteng dan Kota Toleransi. Kunjungan tersebut sekaligus mengawali rangkaian agenda kerja Wapres Gibran di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung keberagaman budaya dan memperkuat persatuan bangsa. Gibran menilai, Festival Cap Gomeh di Singkawang ini tidak hanya menjadi peristiwa budaya, tetapi juga momentum untuk mempererat persatuan. Ia juga berharap festival ini dapat meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian lokal selaras dengan misi Asta Cita yang berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama perwakilan kementerian lembaga pemerintah secara resmi menandatangani surat keputusan bersama atau SKB Tim Nasional Aksi Pencegahan Korupsi dan Komitmen Pelaksanaan untuk tahun 2025 hingga 2026. Penandatanganan ini dilaksanakan sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Sehubung dengan Strategi Nasional Pemerintah tentang Pencegahan Korupsi yang tertuang dalam isi Peraturan Presiden, pemerintah dalam urusan ini Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani surat keputusan bersama Tim Nasional Aksi Pencegahan Korupsi dan komitmen pelaksanaannya untuk tahun 2025 hingga 2026. Seremonial ini digelar bersama kementerian lembaga terkait yang terkandung dalam keanggotaan Timnas Aksi Pencegahan Korupsi,
yakni perwakilan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menyoroti, isi penandatanganan ini mengintisarikan 15 aksi pencegahan korupsi dengan 4 fokus utama, yakni perizinan atau tata kelola, keuangan negara, penegakan hukum, hingga reformasi birokrasi. Keempat fokus tersebut bakal dilaksanakan dengan komitmen sinergitas dan kolaborasi baik dari kementerian lembaga pemerintah hingga masyarakat. Ketua Lembaga Anti Rasuah tersebut mengungkapkan, aksi pencegahan korupsi yang dilakukan Timnas ini akan menjalani evaluasi setiap 3 bulan, di mana evaluasi triwulan perdana tersebut akan digelar di kantor staf kepresidenan mendatang. Nantinya setiap 6 bulan, laporan dari Timnas Aksi Pencegahan Korupsi Starnas PK akan diserahkan kepada Presiden Prabowo guna memberikan hasil ataupun evaluasi terkini. Fokus daripada kegiatannya yang pertama adalah tentang perizinan atau tata kelola, kemudian masalah keuangan negara, dan yang ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Itu menjadi bagian. Kemudian ada aksi, ada 15 aksi yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan ini. Ya, 15 aksi ini sudah kita sepakati untuk kita lakukan sampai dengan tahun 2026. Jadi, aksi ini tentu berdasarkan evaluasi dari aksi yang sudah dilakukan 2023-2024. Nah, dari 15 aksi ini, ya banyak hal yang fokus kepada tadi perizinan tata kelola, kemudian keuangan negara, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi, itu kemudian dijabarkan lagi, lebih didetailkan lagi tentang aksi-aksi yang akan dilakukan. Melalui penandatanganan bersama ini, baik dari KPK maupun kementerian lembaga lain dapat menjalankan aksi pencegahan korupsi dengan semaksimal mungkin, tanpa menimbang perbedaan level jabatan ataupun praktik nepotisme yang ada. Dari Jakarta, Max, juru kamera Srona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyoroti soal pemutusan hubungan atau PHK tenaga honorer imbas dari efisiensi anggaran. Dirinya menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak akan terjadi di lingkup aparatur sipil negara atau ASN. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer akibat dari efisiensi anggaran. Nusron mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga tidak akan menyentuh gaji dan tunjangan kinerja aparatur sipil negara. Menurutnya semua hak pegawai akan tetap dibayar sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan untuk tenaga honorer, ia menyebut bahwa status mereka berbeda dari aparatur sipil negara. Nusron menilai honorer merupakan tenaga yang diperbantukan sesuai kebutuhan jika pekerjaan masih tersedia. Oleh karena itu, karena sifatnya tidak melekat seperti aparatur sipil negara, maka berpotensi adanya pengurangan honorer. Aku nggak yakin ya sampai ada ASN. ASN udah pasti kok. ASN kok PHK itu apa? Wong ASN itu kan nggak mungkin kena PHK kalau ASN itu. ASN ya adanya pensiun atau nggak pensiun itu aja kalau ASN. Kalau udah ASN. Nggak mungkin dong kalau ada PHK itu. Karena udah ada aturannya kan, efisiensi ini kan nggak nyentuh gaji. Belanja pegawai kan pasti kebayar. Ya kan gaji, tukin pasti kebayar. Kalau yang honorer kan memang itu namanya juga honorer. Honorer itu kan tenaga diperbantukan. Kalau memang ada pekerjaan lebih untuk diperbantukan. Kan dia tidak melekat, namanya juga honorer. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin memantau pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Caimin mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan pelayanan yang diberikan secara merata ke seluruh puskesmas di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin mengunjungi Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan untuk menyaksikan pelaksanaan program cek kesehatan gratis pada Senin 10 Februari 2025. Caimin menyebut bahwa program ini adalah bagian dari misi Presiden Prabowo untuk memberikan layanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.
pemberian hari ulang tahun, hadiah hari ulang tahun pemerintah kepada masyarakat, yaitu cek kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, di mana diberikan seluruh pelayanan cek kesehatan pada hari ulang tahun masing-masing. CKG ini bagian dari misi Pak Presiden Prabowo dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif. Caimin berharap program ini dapat mendeteksi secara dini kondisi kesehatan masyarakat Indonesia sehingga pelayanan kesehatan dapat lebih terencana dan efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi persiapan perayaan Cap Gomeh 2025 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Selasa 11 Februari 2025. Acara itu dinilai telah dipersiapkan dengan matang, tak heran masyarakat pun menyambutnya dengan begitu meriah. Bima yang hadir mengenakan baju bernuansa merah mengaku bersyukur dapat mengikuti rangkaian acara Cap Gomeh. Ia mengungkapkan, selama 12 tahun terakhir dirinya belum sempat mengunjungi Singkawang karena harus mempersiapkan acara serupa di Kota Bogor. Oleh karena itu, melihat antusiasme masyarakat serta kemeriahan persiapan Cap Gomeh, Bima optimis perayaan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian Kota Singkawang. Ia juga meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota Singkawang terpilih, kota tersebut akan semakin dikenal luas dan menarik lebih banyak wisatawan, termasuk dari mancanegara. Lebih lanjut, Bima menilai Singkawang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bima pun menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program pembangunan di Kota Singkawang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani menyebut bahwa investasi memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, Rosan mengatakan bahwa Indonesia butuh investasi sebesar 13.032 triliun hingga 2029 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani mengungkapkan Indonesia membutuhkan investasi sebesar 13.032 triliun dari periode 2025 sampai 2029. Jumlah investasi jumbo ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Hal ini disampaikan Rosan dalam acara World Bank New Insight on the Business Environment in Indonesia di Jakarta pada Senin 10 Februari 2025. Jika dirinci dari total investasi tersebut, di tahun ini BKPM perlu merealisasikan investasi sebesar 1.905,6 triliun. Angka ini untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% secara years on years. Last year in 2024, we still managed to have the investment totally to Indonesia around 114.3 billion US dollar, equivalent about 1,714 trillion rupiah, is a 103.9% of the target set by the President back in 2024. But the total investment for the next 5 years, actually the number is more than 800 billion US dollars for the next 5 years, from 2025 to 2029. I mean, if you compare it with the past 10 years, that's the jump around 143%. These goals, the target that we have to achieve from our ministry. So having this report actually give us, the feedback in which sector that we need to be improved, and in the same time, which sector that we still behind compared with our neighboring countries. Because in the same time, we are also competing with our neighboring countries to bring the investment, especially the foreign direct investment, to Indonesia. Rosan menekankan investasi memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi, lantaran mampu memberikan sumbangsi terbesar kedua bagi pertumbuhan ekonomi nasional selama ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya Komisi 12 DPR pastikan ketersediaan stok LPG 3 kg aman. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan
yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempertimbangkan dampak penerapan sistem kelas rawat inap standar Jaminan Kesehatan Nasional. Penerapan ini berpeluang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Legislator Nasdem dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu mengungkapkan masyarakat dengan kewajiban tarif iuran semula saja masih banyak yang tidak aktif. Apalagi jika menaikkan iuran sebagai dampak penerapan sistem KRIS, maka akan menambah tunggakan iuran di masyarakat. Terkait dengan Menteri Kesehatan, yang pertama, untuk masalah KRIS, pelaksanaan KRIS, tadi disampaikan oleh Pak Menkes bahwa baru 50% yang divalidasi. Padahal 30 Juni 2025 sudah harus dilaksanakan. Sementara perbaikan tata kelola klaim rumah sakit saja belum diberesin. Ya kan? Belum diberesin, belum ada perbaikan di tata kelolanya. Yang ketiga, dengan adanya KRIS pasti iurannya, ini kepada Menteri Kesehatan nih, pasti iurannya naik. Bagaimana Pak Menteri mempertanggungjawabkan ya ketidakmampuan publik untuk melakukan pembayaran ketika iuran ini naik. Iuran hari ini saja banyak sekali yang masih menunggak dan belum bisa bayar. Nah, kalau dinaikkan, saya yakin kas BPJS akan jebol. Kalau kas BPJS jebol, pasti nanti defisitnya akan makin besar lagi. Terus dari mana anggarannya? Ini Pak Menteri Kesehatan harus bertanggung jawab nih soal ini. Menkes perlu mempertimbangkan efek lain yang ditimbulkan dari penerapan sistem KRIS JKN yang berpotensi menggerus pendapatan BPJS Kesehatan. Jika iuran dinaikkan, ia khawatir kas BPJS akan jebol sehingga memperlebar defisitnya. Ia menyarankan Kementerian Kesehatan segera melakukan perbaikan tata kelola klaim rumah sakit agar akses pelayanan kesehatan dapat optimal dirasakan masyarakat, terutama merumuskan langkah-langkah terkait dengan tarif INA, CBGS, Indonesia Cash Based Group, sistem pengelompokan penyakit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama anggota DPRD Jakarta Hardianto Kenneth melakukan sidak ke pangkalan gas LPG di Jalan Budi Raya, Palmerah, Jakarta Barat untuk memastikan ketersediaan stok aman jelang Ramadan. Sidak dilakukan untuk melihat ketersediaan stok serta distribusi gas melon 3 kg yang sampai ke pengecer agar mudah didapat oleh masyarakat. Sempat kisru penyaluran gas LPG ke masyarakat, membuat anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDIP, Hardianto Kenneth, bersama Pemkot Jabar, melakukan sidak ke pangkalan gas LPG di Jalan Budi Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Sidak ini dilakukan untuk melihat langsung stok ketersediaan gas LPG 3 kg, serta pendistribusian ke tingkat pengecer. Terpantau saat ini pasokan serta distribusi jelang Ramadan masih aman. Sementara terkait harga LPG 3 kg di kawasan Palmerah, saat ini harga dari pangkalan ke subpangkalan sebesar Rp16.000, kemudian turun ke pengecer menjadi Rp20.000. Namun pengawasan seperti pengecekan KTP belum maksimal dilakukan dari subpangkalan
maupun pengecer yang tentunya akan mempengaruhi kuota penerimaan LPG bersubsidi di Jakarta, di mana kedepannya evaluasi penyaluran gas bersubsidi tersebut masih diupayakan. Ya, terima kasih banyak. Saya hari ini melakukan sidak terkait. Kan sebelumnya kita tahu terkait gas LPG 3 kilo ini ada kelangkaan ya. Ya, saya hanya ingin memastikan dalam memasuki bulan Ramadan ini jangan ada masalah lagi terkait kelangkaan BBM 3 kilo ini. Itu aja sih. Iris ya, itu kita tunggu aja. Tadi kan sudah saya pastikan kepada UMKM, bahwasanya masih berproses ya. Kita tunggu aja. Kalau memang Kris itu saya rasa sangat bagus karena memang lebih tertib, lebih terintegrasi ya. Jadi bisa meminimalisir para penimbun lah ya, orang nakal lah. Ya hari ini sih kita cek alhamdulillah aman, begituan aman. Ya mudah-mudahan jangan ada masalah lah, karena kita tahu sendiri kan gas ini kan kebutuhan pokok masyarakat ya. Ramadan, orang-orang para kawan-kawan umat Islam ini lagi beribadah, terus ada masalah gas langka nih, saya rasa jangan sampai lah. Saya berharap jangan sampai. Kalau hasil pengecekan Pak dari Pangkalan ke Subpangkalan berapa Pak harganya Pak? Dari Pangkalan ya, dari Pangkalan ke Subpangkalan 16.000. Tadi saya ke pengecer, saya cek dia jual, ibu itu jual sekitar 20.000. Kalau untuk pendistribusiannya gimana Pak? Udah lancar belum Pak? Lancar, cuman tadi saya temukan bahwasannya mungkin dari pengecer ini masih belum paham ya. Yang kita harus ketahui, saya garis bawahi bahwasannya Jakarta ini kan punya kuota dari Pertamina. Jadi kuota ini jangan sampai berantakan. Jadi masih kadang-kadang pengecer ini nggak paham. Jadi saya pastikan kalau mau menjual kepada masyarakat diwajibkan harus mempunyai KTP Jakarta. Karena kalau yang beli KTP Bogor, KTP daerah-daerah lain, itu akan membuat stok kita jadi berantakan, akan mengurangi stok Jakarta. Itu yang menjadi masalah kalau menurut saya gitu. KTP, kadang tadi saya cek belum, dia malah nggak minta KTP malah. Itu yang menjadi biang masalah menurut saya. Kedepannya harus tertib lah. Mungkin dari pihak Pangkalan juga bisa memberikan edukasi juga kepada pengecer ya, wajibkan kalau jual ke masyarakat harus punya KTP Jakarta. Karena Bogor punya kuota sendiri, Bekasi punya kuota sendiri. Jadi jangan membuat Jakarta ini jadi berkurang gitu loh kuotanya. Kita jaga itu aja sih. Pasti lebih tertib karena pasti ketahuan semua yang nimbun siapa segala macam pasti ketahuan karena udah kita pakai teknologi kan. Anggota DPRD juga menambahkan rencana penerapan pembayaran gas LPG 3 kg menggunakan QRIS mungkin bisa menjadi solusi agar subsidi tepat sasaran. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya memastikan ketersediaan stok gas LPG 3 kg aman hingga 3 bulan ke depan. Ia juga memastikan distribusi LPG 3 kg lancar hingga ke Subpangkalan. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya memimpin tim Komisi 12 DPR RI melakukan sidak ke SPBE PT Sodikun dan juga Subpangkalan Jakarta Barat pada Senin 10 Februari 2025. Bambang Patijaya memastikan ketersediaan stok gas LPG 3 kg aman hingga 3 bulan ke depan dan distribusi LPG 3 kg lancar hingga ke Subpangkalan. Kita ingin memberi keyakinan kepada masyarakat, pasokan cukup. Jangan ada kepanikan bahwa memang kami juga mendapat laporan dan informasi dari Menteri SDM bahwa juga adanya stok kita ini 3 bulan. Aman ini barang. Pola distribusi kita sudah rapikan. Jika kemarin terjadi hal-hal yang mungkin insiden tertentu, saya melihat sudah ada upaya untuk perbaikan. Ya, itu kita anggap sudah clear, nggak ada masalah. Memang sebelumnya sempat ada insiden tertentu, namun Komisi 12 DPR sudah memastikan di sejumlah dapil anggota DPR semuanya sudah kembali normal. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Koordinator HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan akan ada satu badan yang diberi kewenangan penegakan hukum di laut dalam rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Komisi 1 DPR menyepakati wacana Menteri Koordinator HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra untuk membentuk Undang-Undang Keamanan Laut. Pembentukan ini dilakukan agar penegak hukum di laut tidak saling tumpang tindih antar lembaga. Nantinya dalam wacana RUU Keamanan Laut tersebut akan ada satu badan non-militer yang diberi wewenang dalam penegakan hukum di laut. Selama ini kan memang ada yang di bawah Kepolisian Polairut, ada di bawah TNI Angkatan Laut, ada di bawah Kementerian Kelautan, ada Perhubungan, ada Bakamla,
dan lain-lain. KPLP juga ya Pak? KPLP juga, bea cukai juga. Nah, ini masing-masing punya kewenangan dan seringkali kewenangannya itu tumpang tindih di laut. Dan karena itu dirasakan perlu demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kita merapikan semua itu. Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya. Kalau militer, pertahanan, keamanan sudah pasti itu kewenangannya angkatan laut, nggak bisa diganggu sama yang lain. Dan kemudian juga dia diberikan kewenangan untuk menjaga keselamatan di laut, keamanan di laut dalam artian non-militer begitu, dan kemudian juga mengambil satu langkah-langkah penegakan hukum di laut seperti penyelundupan, kemudian juga pembajakan di laut, dan tentu skala mereka itu dapat disebutkan dalam satu undang-undang itu kalau menghadapi ancaman atau tantangan seperti ini mereka bisa minta bantuan misalnya dari kepolisian atau bantuan dari TNI, itu biasalah. Begitu juga penanganan terhadap terorisme kalau sekiranya diperlukan kan bisa melibatkan tentara juga. Walaupun selama ini kelihatannya belum pernah polisi tetap menangani sendiri. Jadi saya kira berkaca dari pengalaman yang lalu kita bikin undang-undang nggak terlalu sulit sebenarnya menyiapkan draft rancangan undang-undang ini, yang pada intinya adalah kita menyambut baik inisiatif Pak Ahmad Heriawan dan teman-teman di Komisi 1 supaya kita segera menyiapkan rancangan undang-undang tentang keamanan laut ini. RUU Keamanan Laut yang telah disepakati nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Mensos menyatakan program cek kesehatan gratis adalah kado ulang tahun dari negara untuk masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melalui akun sosial media Instagram @kemensos_ri. Mensos mengajak masyarakat untuk mengambil kado ulang tahun dari negara berupa cek kesehatan gratis. Mengajak sahabat sosial seluruh Indonesia untuk mengambil kado ulang tahun dari negara berupa cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Bagi seluruh rakyat Indonesia, mari manfaatkan kado khusus dari Presiden Prabowo ini untuk meningkatkan kesehatan kita dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah sejak dini. Mensos juga menjelaskan bahwa cek kesehatan gratis bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan mengunduh aplikasi Satu Sehat melalui App Store ataupun Play Store. Selanjutnya mengisi data diri dan juga melengkapi formulir kuesionernya. Lalu datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan membawa kartu identitas, maka cek kesehatan bisa dilakukan dengan gratis di tanggal kamu berulang tahun hingga 30 hari setelahnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peringatan Cap Gomeh di Jakarta yang digelar oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa di Petak 6 Pecinan, Glodok, Jakarta Barat berlangsung meriah. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menurutkan bahwa pentingnya kebersamaan dan juga toleransi dalam menjaga persatuan di Indonesia. Festival Cap Gomeh tahun ini kembali digelar dengan semarak di kawasan Petak 6 Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Ribuan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama turut meramaikan acara yang diisi dengan atraksi barongsai, tari tradisional, hingga bazar kuliner. Acara Cap Gomeh juga turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2007 hingga 2012 Fauzi Bowo dan Mahfud MD. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Festival Cap Gomeh bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman Jakarta. Seperti yang tadi saya sampaikan, Jakarta pastinya bisa menjadi rumah bagi beragam etnis dan agama, kepercayaan serta budaya yang hidup berdampingan. Penyelenggaraan Festival Cap Gomeh menjadi wujud nyata dari akulturasi budaya yang mampu menciptakan harmoni serta persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman. Jadi salah satu akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia yang lekat dalam perayaan Cap Gomeh adalah kuliner lontong Cap Gomeh. Hidangan ini mencerminkan indahnya perpaduan budaya Tionghoa
dengan kekayaan kuliner Nusantara, seperti halnya lampion yang melambangkan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Semangkuk lontong Jamkome mampu menyimpan makna dan harapan atas keberuntungan, panjang umur, kesejahteraan, serta kekayaan. Teguh berharap agar semangat toleransi dan gotong royong yang terjalin antar umat beragama terus menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat Jakarta untuk membangun kota yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah tidak akan mengganggu kinerja KPU. KPU akan bekerja keras dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin usai menghadiri rapat Komisi 2 DPR terkait efisiensi anggaran APBN dan APBD 2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu pagi. Pasalnya KPU kini anggarannya dipangkas sebesar 27,53% menjadi 2,2 triliun rupiah yang sebelumnya sebesar 3 triliun. Kendati demikian, Afifuddin mengatakan dengan jumlah anggaran yang telah diefisiensikan tidak akan mengganggu kinerja KPU. Dirinya menyebut pihaknya akan bekerja secara maksimal dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ya, insya Allah kami menyesuaikan dan mengoptimalkan apa yang sudah menjadi tugas-tugas KPU. Kita akan lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan rencana-rencana kegiatan, aktivitas, insya Allah tidak terganggu sama sekali. Aktivitas tahapan yang sekarang ini pilkada dan juga aktivitas nanti setelah tahapan pilkada selesai kami sesuaikan dengan support anggaran dan yang tadi kita bahas di Komisi. Tapi dari jumlah pemotongan efisiensi anggaran ini tidak berdampak berat buat KPU sendiri? Tidak, insya Allah tidak. Kami sudah mengkonsolidasikan. Pada intinya kami akan melakukan beragam upaya inovasi untuk kemudian secara pekerjaan bisa maksimal apa-apa yang menjadi tugas KPU kita bisa optimalkan dengan anggaran yang kami terima. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah berita peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Muara Baru. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV, informasi kami lanjutkan. Di tengah gencatan senjata yang terjadi antara Israel dan Palestina di wilayah Gaza, saat ini masyarakat di kota Gaza membuka kembali pasar guna memperbesar peluang perekonomian kawasan tersebut. Meskipun telah dibuka, para pedagang pasar mengeluhkan permintaan yang sedikit usai kenaikan harga barang meninggi. Masyarakat di kota Gaza kembali berjualan di pasar untuk meningkatkan perekonomian, imbas dampak yang ditimbulkan oleh gencatan senjata Israel selama ini. Salah satu masyarakat yang berdagang mengungkapkan, permintaan masyarakat terhadap barang dagangan di pasar saat ini justru minim. Fenomena ini ditemukan para pedagang karena harga komoditas barang di pasar tersebut yang relatif tinggi, sehingga membuat daya beli masyarakat menurun. Perbedaan harga sebelum dan sesudah perang sangatlah signifikan baik dari pedagang maupun masyarakat. بس الخضرة أسعارها مرتفعة لسه جدا يعني مش كل الناس تقدر تشتريها يعني الكيلو اليوم 5 شيكل مثلا كيلو بندورة علينا جملة 5 شيكل بدنا نطلب فيه 6 و7 المستهلك ما بقدر يشتريها يعني بقول لك مثلا أنا الكيلو بقول له 6 شيكل بقول لي ليش ب5 طب أنا عليها ب5 كيف بدي أبيعه أنت فاهم كيف؟ فلسه الناس يعني مش قادرة تشتري شيء يعني فيش سيولة في البلد الناس تشتغلش الناس قاعدة. Hingga kini, dampak ekonomi dari konflik Israel dan Palestina masih terus membebani penduduk setempat dan masih mempertanyakan keselamatan meski gencatan senjata tengah diredam. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan bus yang terjadi di kota Guatemala hingga kini Kementerian Publik Guatemala mengungkapkan 53 penumpang bus dinyatakan meninggal dunia. Pihak penyelamat terus mengevakuasi korban meninggal dunia dan mencari penumpang lainnya yang belum ditemukan. Petugas pemadam kebakaran setempat terus melakukan proses penyelamatan dan pencarian terhadap korban kecelakaan bus yang terjadi di Jembatan Belize, kota Guatemala, Senin lalu. Hingga kini Kementerian Publik Guatemala mengungkapkan 53 penumpang bus dinyatakan meninggal dunia, di mana 51 penumpang meninggal dunia di tempat kejadian, 2 lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Petugas Damkar Kota Guatemala, Luis Quinn Anila, bersama timnya terus mencari korban lainnya yang tergabung ke dalam beberapa regu pemadam kebakaran sukarelawan. Nantinya korban yang ditemukan dalam keadaan kritis akan langsung tanggap dilarikan ke rumah sakit terdekat dan lokasi kejadian akan dilabeli garis kepolisian untuk proses penyelidikan. Pues en horas de la madrugada se registró un accidente colectivo en el cual se destacaron varias compañías de bomberos voluntarios. Al llegar al lugar pues se encuentran varias personas en el interior de un bus extraurbano en el cual se empieza la labor de búsqueda y localización de parte de la Escuadra B, que son los que llegan primero a la escena. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perahu karet milik Basarnas terseret arus banjir saat menjalankan tugas kemanusiaan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Perahu tersebut terbalik dan terseret arus banjir ketika berusaha menjangkau seorang warga bernama Haji Dale di Desa Pucuk, Kecamatan Tompo Bulu. Sebuah insiden terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada hari Selasa 11 Februari 2025, sekitar pukul 15.30 WITA. Perahu karet milik Basarnas mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas kemanusiaan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Perahu tersebut terbalik dan terseret arus banjir ketika berusaha menjangkau seorang warga bernama Hak Dale di Desa Pucuk, Kecamatan Tompo Bulu. Keberuntungan masih berpihak pada tim penyelamat. Meskipun perahu yang mereka gunakan terbalik akibat derasnya arus banjir, keempat personil Basarnas yang bertugas berhasil menyelamatkan diri. Petugas operasional Bendungan Leko Pancing Maros mengonfirmasi bahwa seluruh anggota tim dalam kondisi selamat setelah kejadian tersebut. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kebakaran melanda sebuah kapal nelayan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa 11 Februari 2025. Kebakaran diduga disebabkan oleh adanya korsleting listrik di bagian ruang mesin kapal. Objek yang terbakar diperkirakan memiliki ukuran sekitar 20 meter. Sebuah kebakaran melanda sebuah kapal nelayan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara pada hari Selasa 11 Februari 2025, sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kapal yang terbakar tersebut diketahui bernama KM Elang Jaya. Insiden ini sontak menimbulkan kepanikan di area pelabuhan dan menarik perhatian para nelayan serta petugas setempat. Kebakaran diduga disebabkan oleh adanya korsleting listrik di bagian ruang mesin kapal. Objek yang terbakar diperkirakan memiliki ukuran sekitar 20 meter. Api dengan cepat membesar
dan melalap bagian-bagian kapal, menimbulkan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebanyak 15 personil dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Hingga saat ini petugas masih berupaya untuk memadamkan api dan mencegahnya meluas ke kapal-kapal lain yang berada di sekitarnya. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Hilang kendali lantaran mengantuk, truk kontainer bermuatan 24 ton terguling di ruas Jalan Es Parman, tepatnya di kolong jembatan Layang Tomang, Selipi, Jakarta Barat. Diketahui sopir truk tersebut merupakan sopir tembak yang tak memiliki surat izin mengemudi. Truk bernomor polisi B9411UEV ini terguling pasca alami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Es Parman, tepatnya di kolong jembatan Layang Tomang, Selipi, Jakarta Barat. Sebelum terguling, truk bermuatan seberat 24 ton yang dikendarai oleh sang supir yang diketahui bernama Dika ini kehilangan kendali saat akan berbelok di persimpangan tersebut. Lantaran mengantuk, sang supir kaget melihat adanya bundaran beton ventilasi udara di kolong jalan tol yang berada di tengah jalan hingga sang supir berusaha menghindarinya. Namun gagal dan menghantam separator jalan, sampai akhirnya truk yang dikendarai ini terguling dan melintang di tengah jalan. Beratnya muatan membuat petugas kesulitan mengevakuasi truk kontainer tersebut. Dika sang supir menjelaskan, awalnya dirinya hendak mengantarkan barang dari Tanjung Priuk menuju Tangerang. Namun, sesampainya di lokasi, dirinya lengah lantaran mengantuk, sampai akhirnya kecelakaan tersebut tak terhindarkan. Sang supir mengaku bahwa dirinya merupakan supir tembak yang tak memiliki kelengkapan surat berkendara. Mau menghindari trotoar. Ngantuk atau gimana? Ngantuk, ya. Ngantuk. Mas, ini Mas bawa motor apa sih? Bawa muatan karungan. Bahan paletan. Mau dibawa ke arah mana rencananya? Mau dari Priuk ke Tangerang. Tangerang. Terus tadi pas atau balik ini Mas mengalami luka gak? Mengalami luka ringan. Mas, ini muatannya berapa ton nih Mas? 24 ton. Iya. Boleh tahu Mas usianya berapa? Usia 20 tahun. 20 tahun. Punya SIM nggak? Tidak. Supir tembak. Nggak sama kemek saat itu kejadian? Enggak. Sendiri aja. Makasih ya. Guna mengurai kemacetan imbas dari kecelakaan tersebut, petugas kepolisian dari Satlantas Jakarta Barat berupaya melakukan pengaturan lalu lintas. Sementara evakuasi badan truk akan dilakukan menunggu arus lalu lintas lengang dengan menerjunkan alat berat crane. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pendaki tektok atau tanpa menginap, Ahmad Rizky Cendi, mengalami hipotermia saat melakukan pendakian one day hiking di Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung pada Selasa 11 Februari sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini dilaporkan oleh rekan korban ke posko pendakian Sindoro via Kledung, yakni Basecamp Grasindo Kledung yang kemudian meneruskan informasi tersebut ke Pos Basarnas Wonosobo. Menanggapi laporan tersebut, tim SAR dari Pos Basarnas Wonosobo langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Bersama tim dari Grasindo, mereka segera menuju Pos 3 guna memberikan pertolongan. Kejadian ini pertama kali dilaporkan oleh rekannya ke Basecamp Grasindo Kledung pada pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat, yang kemudian diteruskan ke Pos Basarnas Wonosobo. Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono, mengatakan korban mulai mendaki sejak tengah malam pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun mengalami hipotermia saat perjalanan turun sekitar pukul 16.45 menit. Sesampainya di lokasi, korban segera ditangani dengan selimut sleeping bag untuk menjaga suhu tubuhnya, lalu dievakuasi menggunakan tandu. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil membawa korban turun dengan selamat pada pukul 20:30 dan membawanya ke Basecamp Grasindo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Ki Ageng, Pemanahan, Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi api, namun hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran terjadi di sebuah rumah tinggal di Jalan Ki Ageng, Pemanahan, Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada Rabu pagi sekitar pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Lokasi kebakaran berada di dekat gerbang tol Jatiwaringin 2 Becakayu yang sempat menarik perhatian warga sekitar. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur segera dikerahkan ke lokasi dengan 12 unit pompa beserta personil. Proses pemadaman berlangsung intensif
untuk mencegah api merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerugian material akibat kejadian ini. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemeriksaan 4 orang pelaku yang diduga ikut terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Tanggerang Merak berhasil ditangkap polisi. Keempatnya berperan sebagai penyewa dan penadah mobil rental yang digelapkan. Sejumlah anggota dari unit Jatanras Satreskrim Polresta Tangerang menggerebek sebuah rumah kontrakan tempat persembunyian Iim Hilmi di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Iim digerebek lantaran terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 oknum TNI AL awal Januari lalu. Proses penangkapan berlangsung alot, pelaku yang bersembunyi di dalam rumah kontrakan tak mau membuka pintu. Bahkan pelaku berusaha mengelabui polisi dengan mematikan seluruh lampu agar seolah-olah kontrakan tersebut dalam keadaan kosong. Polisi akhirnya bisa merangsek masuk dan juga mengamankan pelaku setelah mendobrak pintu kontrakan. Polisi yang melakukan pengembangan berhasil menangkap Herudin, seorang pelaku lainnya di kawasan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Di hadapan polisi, Herudin akui semua perbuatannya bersama Iim. Sebelumnya, polisi juga berhasil membekuk 2 orang pelaku lain, yakni Ajat dan Isra di Pandeglang, Banten. Menurut polisi, para pelaku merupakan sindikat penggelapan mobil lantaran kejahatannya dilakukan secara terstruktur. Peran para pelaku berbeda-beda, Ajat berperan sebagai penyewa mobil, sementara Iim dan Herudin sebagai penadah, sedangkan Isra adalah orang yang juga memasarkan mobil rental yang digelapkan tersebut kepada seorang oknum TNI AL. Dari awal kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan, dan sudah juga melakukan persesuaian dari keterangan saksi, kemudian barang bukti. Sudah 4 orang kami tetapkan tersangka dengan inisial IS, AS, IM, dan HM. Untuk saudara AS, kami melakukan upaya pengungkapan di daerah Pandeglang. Lanjut, untuk saudara IS, kami pun juga sama, melakukan pengembangan juga di daerah Pandeglang. Dan saudara IM, kami lakukan upaya pengungkapan di daerah Tangerang. Dan lanjut lagi kepada saudara HR pun di daerah Kota Serang. Peran di dalam unsur pasalnya sendiri, ya, pada saat orang mengalihkan yang patut diduga kendaraan itu bukan haknya. Para pelaku kini mendekam di balik jeruji besi usai ditetapkan jadi tersangka. Polisi menjerat keempatnya dengan pasal 372 tentang tindak pidana penggelapan umum. Dari Tangerang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Malam edisi hari ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.